I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang view. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami definisi view. Kedua, dapat membuat view. Ketiga, yaitu dapat memanggil data melalui view. Keempat, yaitu merubah definisi view. Kelima, yaitu insert, update, dan delete data melalui view. Kemudian yang terakhir, yaitu menghapus atau drop view. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas teori dan percobaan. Definisi view. View adalah salah satu objek database yang secara logika mempresentasikan sub. Kegunaan dari view adalah membatasi akses database, membuat query kompleks secara mudah, mengizinkan independensi data untuk menampilkan view, pandangan, data berbeda dari data yang sama. Kemudian tipe view. Tipe view di sini ada dua, yaitu di sini ada simple view dan complex view. Perbandingannya adalah untuk simple view jumlah tabelnya 1, untuk complex view jumlah tabelnya adalah 1 atau lebih. Sedangkan untuk berisi fungsi pada simple view yaitu tidak, complex view ya. Untuk berisi grup data pada simple view tidak ada, complex view ada. Kemudian DML melalui view pada simple view itu ya, complex view tersebut adalah tidak selalu. Membuat view. View dapat dibuat dengan perintah create view. Subquery dapat dicantumkan dalam create view, tapi subquery yang digunakan tidak boleh berisi klausa ordered by. Contohnya, pada percobaan pertama, kita buat view EMPVU10 yang berisi detail dari pegawai yang bekerja pada Departemen 10. Maka kita create view EMPVU10, kita select menu iname job karena ini berisi detail dari pegawai yang bekerja pada Departemen 10. Kita gunakan where depno 10. Setelah kita run, maka akan tampil yaitu view created. Pada percobaan yang pertama, kita akan membuat view EMPVU10. Kita coba yaitu create, kemudian view, kemudian EMPVU10, kemudian ini berisi yaitu berisi menu, kemudian iname, kemudian job yang merujuk kepada tabel employee, di mana depno-nya itu sama dengan 10. Kemudian kita execute. Maka setelah di-execute, view akan tertulis. Untuk menampilkan struktur dari view, diberikan perintah describe, kemudian nama view. Kita contohkan yaitu describe EMPVU10, maka akan tampil struktur dari view tersebut. Pada view juga dapat dibuat kolom alias. Contohnya di sini, buat view sal VU30 yang berisi nomor, nama, dan gaji pegawai yang bekerja di Departemen 30. Beri nama kolom baru yaitu employee number, name, dan salary. Maka kita akan coba yaitu select menu, nama alias employee number, kemudian iname nama alias name, kemudian sal salary, di mana nama departemennya adalah 30. Kemudian kita akan membuat
view sel VU30 pada percobaan yang kedua. Kita coba yaitu sel VU30, kemudian as select mno dengan nama employee number, kemudian in-name dengan nama alias name, kemudian sel dengan nama alias salary, dari tabel employee where depno sama dengan 30, dan kita execute, maka view telah tertulis. Yang ketiga yaitu memanggil data dari view. Di sini untuk memanggil data dari view digunakan perintah yang sama seperti memanggil data dari tabel. Contohnya, kita tampilkan semua data yang pada view sel VU30, maka select bintang from sel VU30, sehingga data dari view tersebut akan tampil. Kemudian kita akan panggil view dengan nama sel VU30. Pemanggilannya yaitu sama seperti kita memanggil tabel, sel view from sel VU30. Kemudian kita execute, maka di sini akan tampil employee number, name, salary. Yang keempat yaitu memodifikasi view. Untuk memodifikasi view digunakan klausa yaitu create or replace view. Contohnya di sini modifikasi judul kolom dari EMPVU10 pada percobaan 2 tadi menjadi seperti berikut. Kita create or replace view MPVU10, ini gunanya untuk memodifikasi. Kemudian employee number, employee name, job title. Kemudian kita select menu, in job, kemudian from employee di mana nomor departemen adalah 10. Maka view created, sehingga nama dari menu ini akan berubah menjadi employee number, kemudian in-name akan berubah menjadi in-name, employee in-name, kemudian job akan berubah menjadi job title. Pada percobaan yang keempat, kita akan coba untuk memodifikasi judul kolom dari view EMPVU10. Sekarang kita akan coba yaitu create or replace view yaitu EMPVU10, kemudian employee ID, employee number, kemudian employee name, kemudian job title, kemudian isinya adalah select mno, in-name, job, from EMP, where depno sama dengan 10, dan kita execute, maka view telah tertulis. Kemudian kita lihat select bintang from EMPVU10, kita execute, maka akan tampil seperti berikut. Yang kelima yaitu membuat complex view.
Berikut ini akan dicontohkan pembuatan complex view yang berisi fungsi group untuk menampilkan nilai yang berasal dari dua tabel. Contohnya yaitu kita buat complex view departemen sum full yang berisi nama departemen, minimum gaji, maksimum gaji, rata-rata gaji dari seluruh pegawai pada tiap-tiap departemen. Kita buat yaitu create view. Kita buat dahulu view-nya yaitu dengan nama dep sum full, kemudian kita isikan dengan nama, kemudian nama departemen, kemudian minimum gaji, maksimum gaji, serta rata-rata gaji. Maka kita select D di name, min esal, max esal, avg sal. Di sini dari dua tabel yaitu employee dan departemen. Dan kita buat relasinya, kemudian kita urutkan berdasarkan namanya. Setelah di run, maka akan tampil seperti berikut ini, yaitu name akan berubah menjadi name, kemudian minimum sal akan berubah menjadi min sal, kemudian max sal akan berubah menjadi max sal, avg sal akan berubah menjadi avg sal. Sekarang kita akan coba untuk membuat view dengan nama dep sum view, create view dep sum view, kemudian dengan nama name, kemudian min sal, kemudian max sal, kemudian avg sal yang berisi d name, kemudian min esal, kemudian max esal, kemudian avg sal. Di sini merupakan membuat complex view from EMPE dan depd, kemudian where e.depno sama dengan d.depno. Kemudian kita grup by-kan berdasarkan nama departemen, grup by dd name, kemudian kita execute. Karena ID pada tabel dep itu ID, maka e.depno sama dengan did. Depno pada tabel dep itu bernama ID. View tertulis. Yang keenam yaitu aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Aturan untuk membentuk operasi DML pada view yaitu operasi DML dapat dibentuk pada simple view. Baris data pada view tidak dapat dihapus jika berisi yaitu fungsi group, kemudian klausa group by, kemudian keyword distinct. Data pada view tidak bisa dimodifikasi jika berisi yaitu tiga kondisi yang sudah disebutkan di atas, yaitu fungsi group, klausa group by, dan keyword distinct. Kemudian kolom yang didefinisikan oleh suatu ekspresi. Kemudian kolom round num. Pada view tidak bisa ditambahkan data jika
View berisi 5 kondisi yang sudah disebutkan di atas, kemudian terdapat kolom not null pada base table atau tabel asal di mana view itu dibuat, yang tidak dipilih oleh view. Yang ketujuh yaitu menggunakan klausa with check option. Di sini, jika klausa with check option digunakan, maka tidak diperbolehkan terjadi perubahan data pada kolom yang punya relasi ke tabel yang lain. Misalnya, pada view EMPVU20, kolom depno punya relasi ke kolom depno pada tabel departemen. Maka perubahan data yang dilakukan pada kolom ini tidak dibolehkan. Contohnya, yaitu buat view EMPVU20 yang berisi semua data pegawai pada tabel EMP yang bekerja di departemen 20. Beri klausa with check option. Maka kita buat view, kemudian berisi semua pegawai, data-data pegawai pada tabel employee, maka kita select bintang from employee di mana yang bekerja di departemen 20, maka departemen 20 kemudian beri klausa with check option. With check option constraint 20 CK. Setelah dirun maka akan tertulis yaitu view created. Sekarang kita akan coba untuk membuat view yaitu dengan nama EMPVU di mana isinya adalah semua data, semua kolom pada tabel employee yang memiliki nomor departemen 20. Kita gunakan with check option constraint EMPVU 20 CK. Kemudian kita execute. Setelah di-execute maka constraint akan tertulis. Perubahan yang dilakukan pada view EMPVU20 untuk kolom depno akan menimbulkan pesan kesalahan. Karena telah dijelaskan di atas, pada view EMP20 kolom depno punya relasi ke kolom depno pada tabel departemen, maka perubahan data yang dilakukan pada kolom ini tidak diperbolehkan, sehingga terdapat pesan yaitu view with check option berklausa violation. Berarti di sini antara tabel departemen antara tabel departemen, kolom departemen nomor pada tabel departemen punya relasi dengan EMPVU 20. Nomor 8 yaitu mengabaikan atau tidak memperbolehkan dilakukan operasi DML. Klausa read only digunakan jika kita ingin mengabaikan atau tidak mengizinkan semua operasi DML yang dilakukan pada data. Contohnya, buat view EMPVU 10 yang berisi data nomor, nama, dan pekerjaan pegawai untuk pegawai yang bekerja di departemen departemen 10. Gunakan klausa read only untuk mengabaikan operasi DML pada view. Di sini kita create or replace view EMPVU, berarti kita akan memodifikasinya. Kemudian kita data yang berisi nomor, nama, serta pekerjaan dari tabel employee, kemudian depno yang bernomor 10. Kemudian kita with read only ini untuk mengabaikan atau tidak mengizinkan semua operasi DML dilakukan pada data tersebut. Untuk selanjutnya kita akan create view EMP replace EMPUV10 yang kemudian berisi IMNO, INAME, dan job dari tabel employee di mana nomor departemennya adalah 10. Kita gunakan with read only. Ini berarti semua proses operasi DML akan diabaikan. View telah tertulis. Dengan with only ini maka kita tidak akan bisa melakukan semua
operasi DML. Contohnya, kita akan contohkan, kita ketik delete, kemudian from uv10, kemudian where imno sama dengan 7782. Sekarang kita execute, maka terjadi kesalahan. Sekarang kita execute, maka terdapat error cannot delete from view without exactly on key perceptible. Kemudian, setelah dibuat view EMPVU10 tersebut, sembarang operasi DML yang dilakukan pada view akan menimbulkan kesalahan. Contohnya ini, kita delete from EMPVU10, kemudian where mno 7782, maka delete from EMPVU10 ini akan terjadi kesalahan, yaitu cannot delete from view without exactly one key perceptible. Kemudian yang ke-9 yaitu menghapus view. View dapat dihapus dengan menggunakan perintah drop view, nama view. Maka hapus view EMPVU10, contohnya kita drop view EMPV10. Untuk percobaan yang terakhir, kita akan menghapus view EMPVU10. Kita coba untuk drop view EMPVU10 dan kita execute, maka view telah terhapus. Kita lihat apakah view telah terhapus. Select view from EMPVU10. Kemudian kita execute, maka view ini telah tidak ada dalam user code. When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down. Marilah kita coba untuk latihan beberapa soal pada materi view. Soal yang pertama yaitu buat view EMPVU yang berisi nomor pegawai, nomor departemen yang berasal dari tabel pegawai. Ubah judul kolom nomor pegawai menjadi pegawai. Sekarang kita coba create view EMPVU as select mno, kemudian ini pegawai dipno, diambil dari tabel employee. Kemudian maka view telah tertulis. Untuk soal nomor 2, tampilkan view EMPVU seperti pada tampilan berikut. Untuk melihat tampilan view, kita dapat melakukan seperti kita melihat tabel. Kita select, kemudian from EMPVU, kemudian execute, maka di sini akan tampil seperti ini. Untuk soal nomor 3, tampilkan nama view dan teksnya dari data dictionary user view. Kemudian untuk melihat nama view dari data dictionary itu, kita coba select view
name, kemudian text from user view. Kemudian kita execute. Maka di sini akan tampil nama-nama view dan teksnya. Select menu, ini pegawai, dipno from MP. Soal nomor 4, buat view dengan nama dep20 yang berisi nomor, nama, dan gaji dari pegawai yang bekerja di Departemen 20. Beri judul kolom Employee ID, Employee, dan Departemen ID. Jangan perbolehkan pegawai untuk mendaftar kembali atau mengisi datanya lagi ke departemen yang lain melalui view. Sekarang kita akan coba, yaitu kita create view, kemudian dep dengan nama dep20. Di sini kita select menu dengan nama employee ID, kemudian in-name employee, kemudian depno department ID, kemudian from EMP. Karena pegawai tidak boleh mendaftar kembali, maka kita gunakan with read only. Kemudian kita execute. Maka di sini view telah tertulis. Untuk soal nomor 5, tampilkan struktur dari view dep20 yang telah kita buat. Kita tampilkan struktur dari view dep20, yaitu kita text, dep20. Kemudian kita execute. Maka di sini akan tampil struktur dari dep20 sama seperti pada struktur tabel employee, yaitu pada employee ID, employee, dan departemen ID. Nomor 6, buat view salary VU yang berisi nama pegawai, nama departemen, gaji, dan grade dari gaji untuk semua pegawai. Beri judul pegawai, departemen, gaji, grade, tampilkan data pada salary VU, sehingga nanti akan tampil seperti berikut. Sekarang kita akan coba, yaitu kita create view, kemudian salary VU, nama viewnya, kemudian di sini berisi select in-name, kemudian d-name, kemudian sal, kemudian s, sal grade, kemudian grade, kemudian from EMP, kemudian dep D, kemudian sal grade S, dengan relasi
dengan relasi e.depno sama dengan d.depno. Kemudian di sini n sal between s losal and s haisal. Sekarang kita akan coba. Karena nama ID pada tabel depno itu, nomor ID departemen pada tabel dep itu ID, maka kita gunakan relasi e.depno sama dengan d.id. Kemudian setelah kita execute, maka view akan tertulis.